Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli, selamat pagi semuanya. Dan apa kabar pare-pare di pagi hari ini? Semoga kabar Anda semuanya diberikan kesehatan selalu dan kelancaran selalu untuk menjalankan segala rutinitas Anda di hari Rabu ini. Senang sekali rasanya Wida kembali hadir menemani rutinitas Anda semuanya di program hari ini di Apa Kabar Pare-Pare di hari Rabu 17 Mei 2023. Tentunya sahabat peduli, langsung saja kita ke segmen obrolan pagi di hari ini, yaitu kita kedatangan tentunya narasumber kita di pagi hari ini di Studio 1 Radio Peduli tentunya dengan Bapak Safrudin SHMH, itu selaku analis kebakaran ahli muda. Apa kabar Bapak di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentunya kita bersama Pak Safrudin ya di hari ini mau mengimbau dulu untuk seluruh masyarakat Kota Parepare Pak ya. Jika ingin melihat langsung talk show kita bisa mengunjungi live di Facebook kita di Radio Peduli Parepare ke 96.9 FM. Jadi bisa menyaksikan langsung tentunya bersemangatnya kita di hari ini via siaran langsung Facebook. Dan di hari ini Pak Safrudin tentunya kita akan membahas tema pokok pembahasan apa kira-kira di pagi hari ini Pak? Jadi untuk pagi ini terkait antisipasi potensi kebakaran cuaca panas. Oke, antisipasi potensi kebakaran cuaca panas. Wah, berarti ini kita akan bahas realita yang ada deh Pak ya. Iya, tentunya untuk masyarakat Kota Parepare semuanya. Oke, sebelum kita mulai Pak ya, saya ingatkan dulu untuk sahabat peduli yang mendengarkan kita di hari ini, silahkan untuk Anda yang nanti ingin memberikan pertanyaan nih kepada Bapak Safrudin atau memberikan masukan atau berbagi opininya terkait tema pokok pembahasan kita di hari ini, boleh. Nanti kami akan tunggu interaksi Anda atau berbagai pertanyaan Anda di via telepon live di 0811459969 seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai Pak ya. Iya, tema pokok pembahasan kita antisipasi potensi kebakaran cuaca panas. Silakan Pak. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Radio Peduli atas undangannya datang melalui media juga ini. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran secara tidak langsung juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait yang namanya bahaya kebakaran. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa bahaya kebakaran itu bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama faktor alam dan faktor manusianya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicatat dan perlu diperhatikan terkait pencegahan kebakaran ini. Dapat dilakukan di sekitar kita. Secara tidak langsung mencegah kebakaran sejak dini atau mencegah kebakaran kecil itu, memadamkan api kecil itu bisa mengantisipasi yang namanya kebakaran besar. Secara tidak langsung partisipasi atau peran serta masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran ini kami himbau terkait cara penanganannya agar tidak terjadi yang namanya kebakaran. Apalagi kita ketahui sekarang kondisi yang cukup panas. Betul. Jadi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran ini ada beberapa tips kami sampaikan kepada masyarakat melalui Radio Peduli ini. Yang pertama itu saat musim kering seperti ini jangan melakukan pembakaran sampah. Yang pertama itu jangan melakukan pembakaran sampah ya. Karena kenapa? Dari pembakaran sampah ini bisa memicu yang namanya kebakaran besar. Karena bisa merambat atau menyebar. Betul. Seumpamanya kita bakar sampah di sekitar rumah kita, lahan terbuka, memang lahan terbuka. Tapi di sekitar kita kan mungkin ada yang dekat-dekat situ seperti pohon ataukah rumput-rumput. Seperti kita ketahui kondisi panas seperti ini dapat mempercepat yang namanya kebakaran. Terus yang kedua selalu bijak dalam menggunakan listrik. Dalam hal ini perhatikan kondisi rumah. Apabila terjadi terdapat listrik yang tidak terpakai, diharapkan dimatikan untuk menghemat listrik juga. Dapat mencegah terjadinya kelebihan beban. Terkait listrik ini juga saya himbau kepada masyarakat melalui Radio Peduli ini terkait juga biasanya ada masyarakat itu
eh, kapasitas Daya daya listriknya. listriknya rumahnya contoh kecil 900 watt itu Iya. dia tingkatkan menjadi 1.300 ataukah 2.500 tanpa rekomendasi ataukah tanpa persetujuan dari pihak PLN. Oke. Karena kenapa? Biasanya daya listrik yang ditampung 900 watt itu tidak mampu menampung listrik yang kapasitasnya lebih besar. Dapat memicu yang namanya arus pendek atau yang biasa disebut korsleting listrik. Iya. Karena kenapa? Arus listrik yang melewati kabel listrik yang dulunya 900 watt hanya mampu 900 watt, tapi ditambah dayanya menjadi 2000, kapasitasnya tidak bisa. Biasa menyebabkan kabel listrik itu meleleh dan menyebabkan yang namanya kebakaran. Ya, terus yang ketiga itu yang paling penting juga apabila si penghuni rumah bepergian agak lama, sekiranya memberitahukan kepada keamanan setempat, apakah kalau seumpama tinggal di perumahan ada satpam ataukah keamanan tempat tinggal sekitar, ataukah bisa melapor atau sampaikan kepada tetangga-tetangga bahwa saya akan bepergian cukup lama, sehingga apabila terjadi sesuatu, maksudnya ada perlakuan khusus, ada pengawasan terkhusus terhadap rumah bapak ibu yang ditinggalkan. Karena kenapa? Biasanya juga yang bepergian terlalu jauh itu biasa ada yang lupa peralatan listriknya dimatikan. Hal ini bisa memicu yang namanya korsleting listrik atau menimbulkan panas yang berlebihan terhadap peralatan listriknya. Terus yang berikut itu saya himbau juga kepada pemirsa juga yang ada di melalui Radio Peduli ini, yang terkhususnya yang tinggal di kawasan perumahan, sekiranya menghindari yang namanya pemasangan portal. Portal seperti bagaimana itu, Pak? Portal itu biasanya terdapat di kawasan pemukiman, contoh di BTN, perumahan. Biasanya kan gerbangnya ada gerbangnya. Pas biasanya juga ada yang namanya portal penutup, ya akses masuk keluar masuk. Iya, Pak, di gerbang ya. Ya gerbang. Ya, mengingat karena mobil kami dari Dinas Pemadam Kebakaran itu mobil besar-besar, tinggi-tinggi. Jadi kalau ada pemasangan portal bisa menghambat akses mobil kami, mobilisasi kami masuk ke area TKP yang terbakar, ataukah dapat memperlambat kami dalam hal bekerja. Terus yang paling penting juga saya sampaikan kepada ibu-ibu terutama yang bergelut di dapur ini, biasanya ibu-ibu sementara memasak ataukah melakukan aktivitas di dapurnya, biasa dia lupa. Contoh kecil, apakah dia mendapatkan tamu, ada tamu yang masuk ke rumah, dia lupa bahwa ada pekerjaan di dapur belum terselesaikan. Atau gini Pak, yang biasa realitas sekarang itu kalau misalnya ibu-ibu lagi nonton live Facebook mungkin. Apakah juga sementara menggoreng, main HP. Biasa juga dapat ada tamu masuk ke rumah, sehingga dia lupa bahwa ada aktivitas yang ditinggalkan di dapur, bisa menyebabkan yang namanya kebakaran. Karena kebakaran di Kota Parepare kita ini pemicunya termasuk itu adalah kebakaran di dapur. Ya. Terus juga simpan produk-produk yang mudah terbakar di tempat-tempat yang istilahnya yang aman. Ya. Terus ibu-ibu juga yang berkulit di dapur, perhatikan yang namanya tabung gas, regulator, dan selang regulator. Karena pemicu kebakaran di dapur itu adalah biasanya ibu-ibu itu kalau memasak selang regulatornya bagus, tapi regulatornya biasanya kalau ada bocor sedikit biasa ditindis pakai batu, pakai cobek. Kami tidak rekomendasikan seperti itu. Ternyata begitu Pak Biasanya kalau saya sarankan ibu-ibu atau bapak-bapak pada saat melakukan pergantian gas LPG, biasanya ke pangkalan. Lebih baik sarankan minta cadangan 1 karet. Kan pemicunya biasa terjadi kebakaran gas itu karena karetnya biasa ada yang longgar, ada yang nggak pas, ataukah pemakaian yang lama, tabung gas yang lama ini, maksudnya yang lama yang baik, yang tidak ada kebocoran, bisa dibuka itu dia punya karetnya disimpan. Pada saat pembelian tabung gas yang satunya, besok-besok ada kebocoran bisa dipakai ulang yang bagusnya, seperti itu. Jadi siapkan aja persiapan untuk karet ini tadi, tabung gas tadi, betul.
Oke. Terus saya juga melalui Radio Peduli ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare terkhususnya, jadi seumpamanya tidak diminta-minta masyarakat mendapat kayak namanya api kecil atau pembakaran, sedianya bisa menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Iya. Karena kenapa peran masyarakat juga ini sangat penting bagi kami. Betul. Contoh kecil, kami di Dinas Pemadam Kebakaran tidak bakalan tahu Iya. meskipun kami dekat dari posko kami, karena posko kami ada 2, Iya. posko Ganggawa dengan posko call center terpadu yang ada di Jenderal Sudirman. Pak Ya. Iya. Jadi apa kami tahu kan bahwa Iya. di lokasi itu terjadi kebakaran, kok tidak ada informasi cepat Betul. masuk ke kantor kami. Tidak ada laporan yang Tidak ada cepat, laporan cepat. Pak. Terus Iya. kalau umpamanya ada yang melapor seperti itu, tolong sangat yang jelas bahwa lokasinya yang terbakarnya, yang media yang terbakarnya, titik lokasinya jalan apa. Karena Oke. kenapa pernah ada terjadi kasus Iya. beda 1 huruf, ya. Mungkin saking paniknya yang menelpon ke Iya. kantor kami, dia lupa bedakan antara lapas dengan lapan. Oke. Sangat berbeda jauh. Betul, Pak. Lokasinya. Wah. Ya, 2 sisi yang Satu berbeda. berada di perbatasan ini Ya, kota. perbatasan kota, satu yang ada di wilayah timur Kota Iya, Parepare. betul, Ya, Pak. karena Iya. kenapa mungkin kita maklum juga masyarakat mungkin saking paniknya Panik, iya. menelpon ke kantor kami bahwa terjadi kebakaran di lapas, Oke. sekitar lapas. Nah, informasi yang menelpon ini lapan. Jadi Oke. seperti itu. Jadi saya himbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang cukup jelas. Betul. Jadi terus yang Iya. paling penting, sangat penting ini Iya. informasi yang perlu dihubungi Dinas Pemadam Kebakaran itu, kontak person itu 112. Oke, Ya, 112. itu terkoneksi dengan Badan Penanggulangan Bencananya, pemadamnya dan Pemadamnya, dinas oke. kesehatannya terkait dalam mobil ambulans. Ya, Iya. bisa juga melalui 0421 Iya. 21754. 21574, Pak ya? Ya, 21754. Oke. Ya. Bisa juga Iya. melalui media sosial, WA. Ya. Oke, bahkan ada WA-nya, Ada Pak. WA. Wah, keren banget Kami nih, di Dinas Pemadam Kebakaran Iya. itu ada namanya layanan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Oke. Karena pemadam kebakaran itu sebelum menjadi dinas, dulunya tahun 2016 itu UPTD. Semenjak menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Iya. jadi tugas kami itu cukup meluas. Oke. Terkait penyelamatan, apakah pengaduan masyarakat terkait hewan, apakah ada ular, biawak, Oke. biasa juga ada tawon, ya, Wah. anjing gila. Iya, Ya, iya. silahkan layangkan aduan atau ke kantor kami, melapor ke iya. kantor kami, karena kami di sini menerima aduan-aduan masyarakat terkait yang membahayakan keselamatannya. Oke, Ya. berarti penolongan ini juga penyelamatan, Penyelamatan, Pak? ya. Oke. Jadi kami di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu mungkin anggapan masyarakat itu sebelum dulunya bahwa Dinas Hanya Pemadam kebakaran. Kebakaran ini yang dia kerja, tidak. Iya, iya. Terkait dengan penyelamatan itu kami kerjakan sesuai dengan tupoksi dan SDM kami yang ada. Oke, Iya. Masya Allah, keren banget. Jadi ini muncul pertanyaan Wida, mungkin bisa mewakili masyarakat juga, Pak ya. Iya, iya. Mungkin bisa Bapak ini utarakan bagaimana misalnya Bapak sebagai warga dan ingin melaporkan kebakaran yang tepatnya gimana? Ya. Contohnya misalnya, Jadi halo contoh, assalamualaikum, gimana? Halo, assalamualaikum. Iya. Dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Iya, Ya, oke. saya Pak ini atas nama Saprudi melaporkan terjadi kebakaran di Jalan Panorama nomor 12. Yang terbakar itu adalah tempat sampah. Oke, Ya, harus detail juga Pak ya. ya. Iya, iya, iya. Karena kenapa? Karena kami juga mempunyai SOP. Contoh kecil, umpamanya kebakaran lahan begitu, Oke. kita tidak perlu menerjukan full kendaraan. Oke. Jadi sesuai ini. sesuai dengan media yang terbakarnya. Contoh kecil, kalau alang-alang kita bisa mengerahkan 2 sampai 3 mobil. Oke. Karena kenapa? Di sisi lain kita harus ada yang standby di kantor juga, di posko juga. Oke. Jangan sampai ada yang bersamaan. Biasa yang bersamaan seperti itu pada saat yang namanya musim kemarau. Wow, oke. Contoh Ini sudah dekat musim ya, kemarau, Pak ya. bersesuai dengan tema kami, Iya. pada pagi hari ini cuaca panas. Oke. Ya, kalau musim kemarau itu
biasanya kami bahkan sampai 12 sampai 14 kali sehari Wow. kita terima aduan yang namanya kebakaran Kebakaran lahan. lahan. Ya, kami juga melalui radio peduli ini menghimbau kepada masyarakat ini yang mau membuka lahan, ya. Iya. Biasanya kan kalau pada musim kemarau biasa ada yang membuka lahan dengan cara membakar. Ya, Oke. mungkin bagi dia aman. Iya. Ya, Tapi ininya tapi kan biasanya kalau musim kemarau itu disertai dengan angin kencang. kencang. Ya, memang bagi dia aman, tapi pada saat dia membakar mungkin dia kewalahan bisa melebar ke pemukiman, bahkan bisa melebar ke tempat-tempat yang tidak yang diinginkan. Ya, contoh kecil pernah terjadi kasus tahun mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Iya. Yang saya ingat yang di depan kompleks perumahan Grand Sulawesi itu Oke. awalnya kebakaran lahan Iya. merembes ke perumahan, Wow. rumah warga. Terjadi kasus kemarin ini juga sekitar 5 tahun yang lalu, Jenderal Sudirman itu yang pas samping SMK Bahari, yang pabrik plastik, Iya, Pak. yang awal titik apinya itu dari alang-alang atau ke lahan gambut yang di belakang rumahnya, ya, merembes ke perumahan rumah. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan juga peran serta masyarakat dalam hal ini pencegahan namanya kebakaran. Seumpamanya menemukan titik api, apakah besar atau kecilnya, segera menghubungi dinas pemadam kebakaran. Karena apa? Kenapa? Keberhasilan kami tidak luput dari adalah peran serta juga masyarakat, ya. Betul sekali, Pak. Ya, yang mendukung kinerja kami dalam hal penanggulangan kebakaran. Oke, nah alhamdulillah kita sudah tercerahkan nih Pak ya dengan penjelasan dari Bapak Safrudin SH tentunya mengenai antisipasi potensi kebakaran cuaca panas. Nah saatnya kita mengundang untuk sahabat peduli yang ingin memasukkan beberapa interaksinya, ingin bertanya mungkin atau ada yang ingin disampaikan langsung kepada Bapak Safrudin SH silakan. Interaksi Anda akan kami tunggu di via telepon live di 0811459969. Oke, sudah ada ternyata penelponnya Pak. Langsung kita terima. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Wida. Selamat pagi juga. Oke, ternyata dengan Pak Stan Delima ya Pak ya. Ya. Tentunya. Apakah ini Wida? Alhamdulillah baik, sehat selalu bersama Pak Safrudin di sini Pak. Oh ya. Iya. Alhamdulillah ya. Hari ini Rabu ya. Iya Pak. Acara kita Radio Peduli sepertinya manajemen senantiasa memaknai pemanfaatan sarana radio. Iya. Yang memang ini menjadi sarana yang alat edukasi, sosialisasi secara langsung kepada masyarakat kita, khususnya di 4 lingkar kecamatan 22 kelurahan ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa berlanjut ya acara radio kita ini. Iya Pak, insya Allah siap. Oke deh. Kita sapa dulu narasumber kita ini. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Safrudin. Waalaikumsalam Pak Stan Delima. Halo. Iya betul Pak Stan Delima. Tidak salah ini Pak Safrudin SHMH ya. Iya Siap, Pak. siap Pak. Dari Biro Pemadam Kebakaran atau Damkar Pak. Iya, ya. iya Pak. Kalau saya dulu itu Pak sering saya istilahkan di radio ini bahwa moto daripada pemadam kebakaran itu adalah tempulan sebelum padam. Walaupun nyawa taruhannya. Seperti itu. Iya Pak. Tapi betul. ada satu hal yang membuat tanda tanya buat Pak Saprudin dan kawan-kawan adalah Siap. api yang tidak bisa dipadamkan adalah api asmara. Wah, Iya, iya, iya. Masih ada Pak satu itu. Apa itu Pak? Api neraka. Wah. Langsung Luar dibalas biasa Pak Stan ini Delima. Pak Saprudin Widaya. Siap, siap. Sepertinya teman-teman di Pasar Lokasi juga ini telah tongkrongin tadi peduli dan mendengarkan Bapak. Iya. Alhamdulillah. Dan penerimaan kita ini Wida sangat luar biasa, berjernih, bersih. Masya Dan Allah. ini tentu ada beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Saprudin ini, Oke. edukasi, himbauan, dan bentuk-bentuk yang diwarni ini Diantisipasi. semuanya ya, Pak. meluas, luar biasa. Termasuk juga menyerempet ke mama. Iya, Oke. betul Pak. Termasuk kalau memang mama itu sering memang digalaukan dengan hal-hal, Iya. termasuk besar kiri belok kanan. Wah, Iya, iya, iya. berkendara Belum juga Pak. lagi kalau bergaung panjang itu Wida, Iya. Pak Saprudin itu Iya. ngambil pelep manunya itu, Iya. bajunya Iya. Baju tidak dasternya bisa mungkin Pak.
Tidak bisa kayak dipendek-pendekkan itu baju bunda, weh. Oke, kalau di atas motor maksudnya. Iya, dia itu kalau naik motor itu saya lihat itu, aduh, terkadang saya menjadi was-was ini Pak Saprudin ini. Iya. Karena tentunya Pak Saprudin satu tupoksi dengan kita bahwa Iya. bagaimana menciptakan wilayah Pare-Pare kita ini aman, tertib, lancar. Itu yang kita inginkan tentu Pak ya. Iya Pak. Menarik Pak. Tentu apresiasi tadi kita sampaikan ini. Iya. Dari awal saya monitor, tunggu sangat Pak ya. Namun dalam di tengah-tengah itu ada diantaranya yang perlu kita pertanyakan ini Pak. Tentu ini menyangkut kesiapan dan prasarana dan jumlah personil yang Bapak miliki sebenarnya. Nah ini menjadi tanda tanya buat saya pribadi, sahabat komunitas peduli, bahwa melihat perkembangan kota Pare-Pare Pak, tentu sangat luar biasa Pak ya. Di samping memang bangunan-bangunan yang menjulang, mana perumahan-perumahan yang berserempet, kedua juga kemacetan paling yang membuat kita juga tanda tanya apakah kesiapannya ini damkar, karena damkar ini luar biasa juga tugasnya Pak ya. Tidak ya? Iya ya Pak. Jangan dilihat mulai dari anjing gila, cincin sempit, rumah ditumbuhi pohon, ditelepon semua. Iya Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan itu tadi Pak, prasarana Bapak apakah menunjang? Iya. Menunjang, begitu juga personil Bapak. Bagaimana ini? Apakah ini relevan dengan perkembangan kota Pare-Pare sekarang Pak, yang sangat tidak tahu kota atas kota bawah Pak ya? Betul Pak. Ini pertanyaan pertama Pak. Iya. Baik. Oke, ternyata terputus teleponnya. Mungkin ini ada bermasalah mungkin Iya. ini Pak sama ininya Sama Pak Pak Stand 5 Stand 5 ini. teleponnya, karena ini handphone di studio ini full kok casnya. Udah kirain tadi lowbat Pak. Iya. Biasanya lowbat tapi full kok casnya. Tapi nanti mungkin boleh di ini lagi. Oke, kita lanjut lagi. Halo. 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 Oke, kenapa tadi ada terputus di antara kita Pak Stand 5? Inilah hidup. Memang kita punya provokasi, Oke. tergantung satu sama lain. Hanya kita sabarlah. Oke. Gitu. Kita apresiasi Wida bisa terima kembali ya. Iya, siap. Kita lanjut Pak. Itu tadi pertanyaan pertama Pak ya. Oke. Terus Pak, ini melihat dengan personil, tingkat skill, pertanyaan keduanya, tingkat skill yang dimiliki karyawan Bapak, termasuk driver ya, Iya. pada saat meluncur ke area, itu kan kita lihat itu, wah Pare-Pare luar biasa Pak. Ada perkembangan yang sangat signifikan kita lihat, tapi ini ada suatu kemunduran. Karena itu dia menggunakan badan jalan untuk berusaha Pak. Macet lemari, Iya. mencuci mobil di badan jalan. Ini skill-skill yang dimiliki ini, apakah yang seperti filmnya Scooby-Doo, bisa pakai piling karton, Iya. bisa terbangnya itu bagaimana ini? Ini yang menjadi juga perhatian kita ini, karena kapan tergores, Iya. terserempet masyarakat, tentu disalahkan lagi Pak Saprudin. Iya betul. Keteledoran apa. Jadi makanya singkat skill. Maksud saya, apakah memang spesialis kalau kayak main bola kemarin kayak timnas, ada striker khusus ya seperti Sananta, Iya. siapa lagi itu ya, dan kawan-kawan itu yang bisa memang menggolkan gitu. Ya, bukan sembarang driver. Iya betul. Ini menjadi tanda tanya kita ini. Jangan-jangan itu asal-asal aja. Namun supir PT-PT minggu 5 tuh kade. Pelari ke itu akan tapi Iya. ini yang membuat kita pertanyaan ini Pak ya. Untuk sementara itu saya dulu Kapang. Oke Pak. Mudah-mudahan masih ada seksi kedua nanti, masih diizinkan ya dengan orkester kita yang cantik ini, imut-imut. Baik. Sukses buat Pak Saprudin ya. Iya, Saya makasih. selalu Pak Saprudin. Iya, makasih Pak Stand 5. Mudah-mudahan Pare-Pare kita semua ini aman Aman. daripada api ya.
Iya. Tapi itu tadi apinya Pak, api apa tadi? Api neraka api itu, Pak. neraka. Itu saja. Mudah-mudahan yang datang api surga. Iya, iya, amin Pak, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Pak dari Pak Standa 5. Memang Pak Standa 5 selalu menyuarakan suara-suara ini masyarakat di bagian Lekesi sana, berada di Pasar Lekesi tentunya, yang selalu memonitoring kita di hari ini. Baik, terkait pertanyaan pertama tadi dari Pak Standa 5, yaitu katanya tadi ini Pak ya, pertanyaannya apakah personil atau prasarana di Dinas Pemadam Kebakaran ini bisa menunjang menunjang segala pekerjaan yang ada. Mengingat memang seperti itu tadi dikatakan Pak Stan 5 Pak ya, karena tentunya Parepare ini sudah berkembang dari segi wilayah ataupun juga segi banyaknya masyarakat dan lain-lain. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak Standa 5 yang pertanyaannya cukup bagus ini. Iya Pak. Jadi mungkin masyarakat juga di luar sana pengen tahu apa-apa sih yang ada di pemadam kebakaran. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bapak yang pertama tadi, kesiapan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi perlu juga kita ketahui bahwa di Dinas Pemadam Kebakaran itu sekarang mempunyai mobil unit itu ada 11. Ya, yang terdiri dari 4 mobil tangki penyuplai ya. Ada 3 mobil penembak, ada mobil rescue khusus peralatan untuk penyelamatan, ada mobil tangga ya untuk penyelamatan juga, bisa dipakai juga untuk pemadaman gedung tinggi. Ada juga mobil Dalmas untuk pengangkutan barang-barang kebutuhan logistik dan pasukan. Jadi kalau terkait sarana dan prasarana yang ada di Damkar ini, pengamatan kami dan yang kami alami juga bahwa belum memadahi ya. Di sisi lain, mobil Damkar yang ada sekarang di kantor kami ini masih ada mobil yang tahun 78. Wow, ya. Memang umur sudah tua, tapi kondisinya alhamdulillah kami selalu kalau ada trouble permasalahan terhadap mobil kami, armada kami akan selalu kesiapan secepatnya diperbaiki. Alhamdulillah mobilnya itu masih berfungsi dengan baik sampai sekarang. Terkait sarana prasarana, personilnya juga untuk kebutuhan keseluruhan Kota Parepare belum memadai. Jadi saya sempat sampaikan juga melalui pada pagi hari ini terkait kebutuhan mobil kendaraan untuk wilayah Kota Parepare itu sesuai dengan standar AFC, Asosiasi Pemadam Kebakaran se-Asia, bahwa per 10.000 warga penduduk itu di backup 1 mobil pemadam. Di 1 mobil pemadam ini harus didampingi juga mobil tangki ya. Dalam mobil pemadam ini terdapat 6 personil. Di mobil tangki ini ada 2 personil, berarti 8. Jadi pasukan yang ada di kantor kami sekarang, SDM yang kami yang punya, personil yang ada sekarang itu adalah kurang lebih 113. Yang terdiri 86 anggota honorer dan ada 28 ASN. Jadi terkait sarana prasarananya ini kami dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran memaksimalkan ya bagaimana kita bekerja maksimal dalam hal pelayanan kepada masyarakat meskipun dengan SDM yang masih terbatas ya. Jadi terus apakah juga menunjang dengan sarana dan personil pertanyaan Pak Standa 5 tadi, personil saya bilang tadi belum menunjang ya. Jadi kami juga di Dinas Pemadam Kebakaran juga dalam hal ini terkait pertanyaan yang kedua Pak Standa 5 tadi, apakah mempunyai skill ya, betul. Terutama tadi, supir atau drivernya. Jadi perlu segala riuhnya perjalanan ya pada saat menuju ke TKP atau betul, lokasi kebakaran. Jadi saya perlu sampaikan supir mungkin anggapan masyarakat ini siapapun bisa membawa mobil pemadam, tidak ya. Karena kenapa saya sampaikan juga bahwa basic saya dulu sebelumnya ini masuk di Dinas Pemadam Kebakaran itu adalah driver.
Oke. Saya pernah Mantap, membawa mobil pemadam kebakaran, mulai mobil tangki, mobil yang penyemprotnya, apa ya sebelum mobil vektornya, ya, Iya. mobil rescue-nya, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda dengan mobil-mobil pada Pada umumnya, umumnya, ya, iya. apakah mobil angkutan pribadi ataukah angkutan umum ataukah mobil yang muat kayak pasir, ya. Iya. Terutama mobil pemadam kebakaran ini yang isinya adalah air, ya. Betul. Kalau Berat tidak juga bawaannya, terbiasa, Pak. Iya. bukan persoalan berat atau bagaimananya, karena isi yang ada dalam mobil kami itu adalah air. Iya. Pada saat mobil melaju, apakah belok kiri belok kanan, Oke. dia akan bergoyang. Oke, Pak, paham Ya, airnya di dalam bak mobil ini akan goyang. Iya. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa membawa mobil tersebut, Iya. akan pasti akan oleh mobilnya. Iya, Jadi ada skill khusus, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa teman-teman di damkar ini tidak serta-merta dia basicnya adalah supir, kita bisa tugaskan dia untuk membawa mobil pemadam. Oke. Tidak, ya. Ya, bahwa saya sampaikan juga bahwa mobil pemadam itu, ya, di samping mobilnya tinggi, besar dan lebar, ya. Juga saya sampaikan juga kepada masyarakat juga, mungkin anggapannya masyarakat ini kalau terjadi kebakaran ini, wah, kenapa itu pemadam kebakaran kayak maling-maling sekali bawa mobil? Bukan seperti itu. Kita dihitung detik juga sampai di lokasi kebakaran masih dianggap kami terlambat. Oke. Ya, karena biar pemadam kebakaran seluruh Indonesia itu pasti terlambat. Ya, Baik, bukan diharuskan terlambat, pasti terlambat. Karena kenapa? Karena barang yang sudah terbakar kita dihubungi. Oke. Ya, Iya, Pak. jadi kami dalam hal ini mempunyai SOP itu 15 menit itu sebelum 15 menit kita sudah bekerja di lapangan. Mulai dari informasi masuk ke kantor kami, call center kami, Iya. sebelum 15 menit itu kita sudah sampai di lokasi. Bahkan bisa sampai 5 menit. Jadi kenapa kita di lapangan itu bukan bilang kita mau sembarangan mau melanggar mau apa, Iya. karena kita juga diatur Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 terkait skala prioritas. Yang diprioritaskan itu di jalan raya itu yang pertama dinas pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, Betul, baru Pak. ambulans. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi kami bukan mau ugal-ugalan menuju ke lokasi kebakaran, tidak. Ya, kami ini untuk bagaimana kita bisa cepat sampai di lokasi Tujuan, kebakaran. betul. Ya, tujuan. Kenapa juga mobil pemadam kebakaran itu dilengkapi dengan sirine dan untuk bahwa masyarakat tahu bahwa sirine pemadam itu bunyinya seperti meraung-raung, ya. Oke. Beda dengan sirine mobil ambulans berarti pada ada umumnya. sesuatu juga yang Ya, supaya yang masyarakat urgent, ya. yang urgent. Iya, Jadi betul. bukan kami sok penguasa jalanan, tidak, ya. Karena Iya. kenapa ini juga menyangkut penyelamatan, ya, kepada warga. Kenapa kami harus cepat-cepat sampai ke lokasi kebakaran? Gunanya ini. Jadi saya juga sampaikan kepada masyarakat juga bahwa biasa anggapan masyarakat itu bahwa dinas pemadam kebakaran selalu terlambat. Ya. Betul. Kenapa kami terlambat? Karena ada sesuatu hal. Yang pertama itu informasi masuk ke kantor kami itu terlambat masuk, ya. Juga yang kedua itu akses jalan yang ada di Kota Parepare seperti Bapak Stande 5 tadi sampaikan bahwa biasa di sisi jalan, di badan jalan, ditempati parkir atau ditempati istilahnya aktivitas masyarakat. Makanya saya sampaikan dari awal tadi bahwa sekiranya perumahan itu tidak membuat portal, ya. Bisa membuat portal, tapi kita sesuaikan dengan kondisi mobil yang akan melewati itu. Contoh kecil mobil pemadam kebakaran yang cukup tinggi. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi perlu saya luruskan juga anggapan masyarakat itu bahwa pemadam kebakaran itu sering terlambat, ya. Bahwa kalau mau kita luruskan seperti ini. Contoh kecil kasus, kalau mau pemadam kebakaran itu tidak terlambat ke lokasi kebakaran, sebelum dibakar telepon memang pemadam. Ya, logikanya seperti Pokoknya itu. kita pakai logika aja di sini, ya, Pak. ya, ya. Contoh kecil, biarpun dinas pemadam kebakaran ini pakai pesawat jet tempur, ya,
ke lokasi kebakaran pasti membutuhkan juga waktu. Membutuhkan waktu karena memang sudah terbakar, sudah terbakar atau sudah terjadi bencana tersebut. Terus juga mungkin perlu pemahaman masyarakat juga ini terkait kontak person pemadam kebakaran. Ya, di samping juga kita ini dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat baik media sosial maupun media elektronik, ya, surat kabar. Kami memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat bahwa kontak person kami bahwa seperti ini 112 bisa melalui telepon WA, bisa melalui telepon biasa. Jadi biasa realita terjadi di lapangan itu kalau terjadi kebakaran, contoh kecil, yang terbakar rumahnya si A, dia tidak fokus untuk menelpon pemadam kebakaran. Pasti dia fokus untuk menyelamatkan harta benda nyawa mereka. Biasanya yang menelpon ke kantor kami itu orang yang lewat atau tetangganya. Jadi makanya dalam hal ini kami juga menghimbau kepada masyarakat partisipasinya, maksudnya secara tidak langsung membantu kami seumpama menemukan titik api, silakan menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Yang paling penting juga Dinas Pemadam Kebakaran dalam hal melakukan pemadaman itu tidak dipungut biaya. Gratis. Jangan sampai anggapan masyarakat pemadam kebakaran mungkin dikasih uang pemadam api, tidak seperti itu ya. Tidak sama sekali. Boleh melaporkan kalau ada terjadi begitu Pak ya. Bencana mau baik kebakarannya maupun ya bisa mengancam keselamatan warga negara. Dalam hal ini warga Kota Parepare. Iya, jadi ingat itu untuk seluruh masyarakat ya, mungkin masih ada stigma-stigma mengatakan kalau misalnya pemadam kebakaran dibayar atau dikasih makan dan lain-lain, boleh melaporkan langsung sama Pak Saprudin langsung. Bisa. Menindaki anggota-anggotanya langsung Pak ya. Seperti itu ya. Tadi jawaban saya terkait pertanyaan Bapak Standar 5. Mungkin masih ada pertanyaan berikutnya. Oke, langsung saja. Atau ada masukan-masukan untuk dinas kami dari Dinas Pemadam Kebakaran sangat butuh yang namanya kritikan dan saran. Karena untuk membangun, untuk bagaimana kami Dinas Pemadam Kebakaran ini mengetahui bahwa kekurangan kami seperti ini untuk menjadi lebih baik lagi. Siap. Betul, membuat Dinas Pemadam Kebakaran lebih berjaya lagi tentunya ke depannya. Oke, kita terima langsung saja interaksi berikut dengan siapakah di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Tanda 5 kembali. Jadi terinspirasi dengan Pak Saprudin ini, luar biasa. Iya Pak. Saya pikir hemat kita Pak Saprudin bahwa bukan pemadam kebakaran yang dialihkan, tapi kewaspadaan kita masyarakat Parepare Palingkar kecamatan. Bagaimana meminimalisir jadinya kebakaran, tentunya dengan himbauan Bapak tadi kan. Termasuk itu kalau masak jangan tinggalkan, terus puntung rokok kalau dibuang diinjak, bakar alang-alang. Tentu itu sangat bermanfaat Pak ya. Saya pendapat seperti itu. Dan itu juga masalah itu tidak pernah kita jangan pernah menyalahkan bahwa itu terlambat datang, tidak. Bakar memang baru kita telepon, jadi pasti ini begitu. Yang jelas hemat kita juga sesuai dengan pertanyaan tadi itu Pak, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya itu adalah faktor lagi ini Pak, staff Bapak, personil Bapak. Ini kan mereka manusia Pak. Apakah standar operasionalnya ini ada memang untuk pemerhatiannya untuk Bapak dalam hal masalah kesehatan, aspek gizi, terus kesejahteraan Bapak bagaimana? Karena kenapa? Bagus tuh gitu dilihat Pak. Mungkin ini bukan pertanyaan atau pertanyaan juga. Cuma saya berpendapat bagus tuh dilihat itu kalau berdiri itu, kalau datang baru hari ini bunyi baru bagus, bodinya kelihatan. Siap. Terkait gizinya. Kalau nih Pak. Iya. Ini meyakinkan masyarakat bahwa penampilan atau sugesti itu sangat memerlukan Pak. Kesigapan luar biasa. Walaupun datanya terlambat juga Pak ya. Iya. Nah ini menjadi pertanyaan Pak. Pertama ya. Jadi yang kedua, masih bisa satu ya? Oke, silakan Pak. Satu. Jadi Pak Sap, ini kan kalau kita fokusnya tadi ke titik api ya. Iya. Sekarang driver seperti itu tidak sembarang. Ada juga dia turun undang-undang. Tapi Pak, kalau kebakaran terjadi, lantas ada orang terjebak di dalam kebakaran itu Pak. Bagaimana kesiapan ini personil Bapak ini untuk menyelamatkan yang terjebak? Jangankan orang tua yang sudah mungkin
Ya, mirip-mirip Pantai Jompo nih barangkali Pak ya. Iya, iya. Oke. Dan juga kalau itu ibu hamil, ya bulanan ini udah. Iya, iya. Oke. Bulanan ini lah, Iya. rasa ini. Kebakaran ini. Oke. Api mau dipadamkan, ini juga mau diselamatkan ini. Wah, iya iya. Ini yang jadi persoalan ini. Padahal menurut dokter bahwa hari ini mungkin jam-jam 1 dia melahirkan. Iya, iya, iya. Tapi kebakaran Sudah terjadi lanjut. pagi-pagi. Ini bagaimana nih Pak? Oke Pak Iya, ya. iya, iya. Itu ya. Iya, Jadi baik. saya barangkali sudah ditangkap. Iya Pak. Terima kasih. Jadi untuk tidak mengurangi acara kita, tentu berharap Pak Saprudin yang instansi lain bisa datang terus di acara kita ini. Insya Karena Allah, Pak. ini memanfaatkan sebagai media sosial Pak ya. Media sarana sosialisasi kepada masyarakat kita. Tidak perlu menggunakan biaya terlalu tinggi, harus operasionalnya apa, cukup datang di studio. Kita wawancara begini, kita live, ini luar biasa Pak ini. Iya, iya. Mudah-mudahan Bisa juga mendengarkan langsung Pak Stand 5 ini dari masyarakat, keluh kesahnya, permasalahan yang terjadi sebetulnya di lapangan seperti apa yang kami tidak ketahui seperti itu. Makanya Pak saya bilang, Iya. sering waktu saya diundang narasumber, yuk kita dengar radio. Siap. Karena dengan radio, kita bisa request lagu. Tapi ini bukan request lagu Pak. Iya, iya. Tapi dibingkiskan lagu untuk Pak Saprudin. Siap. Itu Oh. ada. Baik, saya cari-cari dulu ini Pak. Mau Jadi dibingkiskan ada, lagu untuk jangan Pak dicari-cari Saprudin. judulnya saja. Iya, Masih boleh. ada waktu. Oh, iya, Masih iya, iya. ada waktu. Untuk Pak Saprudin dan teman-teman damkar yang mungkin lagi monitor ya. Iya Pak. Dan berharap untuk damkar Parepare senantiasa memonitor Radio Peduli. Iya. Baik itu di mobil pemadamnya maupun di kantornya supaya kita ada sapa-sapa manja juga di damkar sana ini. Oke. Seperti itu. Oke deh, sukses Oke, Pak. buat Wida dan Iya, Pak Saprudin. Selamat sih pada selama. Iya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali pertanyaannya hari ini Pak Stand 5 ya. Itu tadi yang pertama, langsung saja Pak ya, karena mengingat tentunya durasi kita akan sesuaikan durasi hari ini. Iya, iya. Faktor apa ya? Bagaimana pemerhati kesehatan untuk personil Bapak? Iya, iya, Iya. iya. Jadi perlu juga kita ketahui bahwa di damkar itu terkait personilnya itu mempunyai SOP ya. Oke. Ada SOP-nya terkait Kesehatan? kesehatan Iya. juga ada yang nama istilahnya seperti JKN, jaminan keselamatan kerjanya ada. Oke, JKN ya. JKN-nya. Jadi seumpamanya teman-teman anggota atau personil pemadam kebakaran ini terjadi cedera ataukah mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugasnya, Iya. ditanggung sama apa namanya istilah JKN. JKN tadi. Iya, iya. Oke. Terkait apa namanya biaya perawatannya ya, Iya. kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk pada saat apa namanya pemulihan juga. Iya. Seperti itu. Terus juga terkait kesejahteraan teman-teman di damkar, alhamdulillah bagi teman-teman yang ada di damkar cukuplah. Tapi yang namanya manusia ya tidak ada rasa, maksudnya kalau bisa ditambah-tambahkan lagi Iya, terkait betul. masalah kesejahteraan. Kalau Kesejahteraan. standar kesejahteraan teman-teman di damkar itu alhamdulillah cukup. Terkait masalah honorariumnya ya. Oke. Terus juga bisa juga apa namanya ke depannya menjadi perhatian juga untuk bapak-bapak yang di atas ini untuk lebih-lebih lagi kalau bisa ditingkatkan terkait kesejahteraan teman-teman ya di lapangan. Karena kenapa Dinas Pemadam Kebakaran itu bekerja apa namanya tidak tanggung-tanggung. Wah, Bahkan nyawa bisa menjadi betul taruhannya. Pak. Karena memang pekerjaan yang begitu Ya, banyak resiko Pak. sangat-sangat banyak Iya. resiko. Mungkin secara logika pada saat pertempuran itu kalau kita lihat musuh kita mundur, tapi kalau Dinas Pemadam Kebakaran itu sekali maju tetap maju, pukul terus ya. Oke. Seperti itu. Jadi kami di damkar itu bekerja loyalitas ya. Juga bekerja untuk kemanusiaan. Kemanusiaan Iya, ya, iya. Pak. Yang terus pertanyaan yang kedua Bapak Stangda 5 tadi itu bagaimana seandainya terjebak kebakaran di lokasi kebakaran, Iya. ibu-ibu ya, Misalnya atau ibu-ibu, lansia. lansia. Iya. Jadi kami di Dinas Pemadam Kebakaran itu ada beberapa tim ya. Oke. Ada namanya tim penyelamat ya. Kami juga sering lakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. SDM kami terkait masalah itu sudah
lumayan lah. Jadi kami itu ada mempunyai namanya tim penyelamat, regu penyelamat. Jadi pada saat terjadi yang namanya kebakaran itu dalam suatu rumah atau suatu gedung, di samping yang regu untuk memadamkan api ada, untuk penyelamatan yang mencari korban yang ada ya di dalam lokasi TKP yang terbakar itu ada juga, dengan menggunakan sarana yang prasarana yang ada pada dinas damkar. Contoh kecil menggunakan alat bantu pernapasan, oksigen dalam hal ini yang biasa disebut di damkar itu adalah BA, breathing apparatus, adalah alat bantu pernapasan dan untuk petugas pemadam kebakaran pada saat memasuki lokasi yang terbakar tidak menghirup namanya asap dari kepulan api itu tadi. Bisa juga dipakai untuk membantu korban yang ada di lokasi tersebut. Umpamanya ada korban yang tergeletak di lokasi yang terbakar, membutuhkan namanya udara atau oksigen yang murni, karena terjadi kebakaran itu pasti oksigen beracun. Pak. Jadi kita bisa pakai alat kami juga, yang namanya BA, breathing apparatus itu. Jadi kami di damkar itu setiap minggunya itu bahkan 1 sampai 2 kali itu kita lakukan latihan-latihan kecil untuk meningkatkan stamina teman-teman di lapangan apabila terjadi yang namanya kebakaran. Terus juga kita selalu dalam hal ini melakukan pelatihan terkait contoh kecil kemarin yang terjadi di rumah sakit Asri Ainun. Kita menggunakan mobil mobil tangga kami, di samping untuk membiasakan teman-teman pada saat yang terjadi yang namanya kebakaran, juga menyikapi kesiapan penghuni atau pemilik gedung. Jadi kita melakukan kerjasama MUU juga beberapa rumah sakit, BUMN terkait bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam hal ini biasa kita adukan sosialisasi baik di rumah sakit. Kemarin terakhir ini kita adakan di Polresta Parepare pada hari apa kemarin, hari Senin pada salah itu kita adakan pencegahan pemadam kebakaran menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. Pak. Jadi kemarin di Polres itu kita peragakan cara memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran APAR tadi, Pak. APAR tadi. Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat ini juga bahwa alat yang dipakai untuk memadamkan api itu bukan cuma modern. Sebelum ada namanya APAR ini, kami dari pemadam kebakaran ini berbagai cara kita gunakan untuk memadamkan api. Termasuk sekitar mungkin Pak menggunakan kain basah. Dalam hal ini kain tebal yang dibasahi, apakah handuk, gorden, bisa juga spray untuk menutupi media yang terbakar. Yang kedua bisa menggunakan pasir juga Pak, bisa menggunakan juga air busa Jadi perlu ibu-ibu yang khususnya di dapur ini, bergelut di dapur ini melalui media ini, saya sampaikan untuk bagaimana penanggulangan apabila terjadi kebakaran di kompor. Karena tidak semuanya masyarakat ini paham juga, tidak semuanya masyarakat juga ini mempunyai alat pemadam api ringan dalam APAR. Jadi melalui media ini juga kami menghimbau, kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila terjadi yang namanya kebocoran gas, sementara menggoreng naik apinya di panci atau di balangan, jangan panik. Yang pertama jangan panik, yang kedua harus action. Dalam hal ini bertindak. Karena kalau diteriaki api akan membesar. Dalam hal ini kan tidak ada penanganan. Bisa kita ambil handuk, bisa kita ambil baju yang tebal atau kain gorden, kita basahi, kita tutup media yang terbakar, Kalau umpamanya tidak kita mempunyai alat pemadam api ringan. Terus umpamanya terjadi kebocoran tabung gas ini, apakah apinya sudah padam ataukah apinya masih ada, ditutupi dengan media yang tadi, dengan kain basah tadi. Bisa juga yang gas yang terbocor tadi diangkat keluar ke ruang terbuka. Karena takutnya kalau memenuhi satu ruangan, gas yang bocor itu memenuhi satu ruangan, mendapatkan percikan api, akan terjadi ledakan atau kebakaran.
Tidak tahu-tahu jangan sampai Iya. ada kebocoran tabung gas, datang Iya. bapak-bapaknya nanti masuk ke rumah mau merokok, Iya. menggunakan korek, terjadi percikan akan menyebabkan Iya. namanya ledakan dan kebakaran Oke, seperti itu. bagaimana kalau misalnya biasa juga ini Pak, saya lihat-lihat di lapangan sana, Ya. biasanya ibu-ibu kalau panik, Ya. dia ambil air terus siram ininya. Ya, makanya saya tadi dalam hal ini tidak merekomendasikan Oke. seperti itu. Iya. Karena kenapa? Mungkin dalam hal ini api itu ada yang bisa disiram pakai air, ada yang Ada juga tidak ternyata, Pak. Ya, Oke. contoh kecil pada saat menggoreng. Iya. Menggoreng itu otomatis di gorengannya itu sampai terjadi kebakaran, minyaknya habis di atas, minyak gorengnya terbakar. Oke. Kalau kapan-kapan disiram pakai air, Air. akan suhunya akan menjadi 1000 kali lipat panasnya di atas panci balanga ini, akan menyebabkan ledakan. Jadi kami tidak menyarankan apabila namanya menggoreng minyak, menggoreng ikan, ada muncul apinya di atas gorengan, Iya. ya, jangan sekali-kali siram pakai air. Karena disiram pakai air meledak. Bukan cuma meledak saja, apinya itu akan berpindah. Apakah di sekitarnya ada kain, adakah dinding, akan berpindah. Oke, Ya, Pak. dengan cara satu-satunya dengan menggunakan teknik tadi, menggunakan kain basah, apakah gorden, apakah handuk, dibasahi dulu, Oke. baru ditutup media yang terbakar. Harus Siap. berani juga ini. Iya. Jadi kami juga dalam hal ini setiap tahunnya juga kita lakukan sosialisasi ke masyarakat. Tapi kenapa kami dalam 3 tahun terakhir ini terkendala? Kami tidak turun ke masyarakat karena kemarin kan kasus COVID. Ya, Oke, iya, karena COVID. kami Dinas Pemadam Kebakaran kalau melakukan sosialisasi interaksi kepada masyarakat, otomatis kita mengumpulkan orang. Ya, Iya, Pak. jadi insya Allah tahun ini atau tahun depan ini kita akan lakukan lagi aktif kembali. Kita lakukan kunjungan langsung ke masyarakat. Ke masyarakat, Pak, ya? Ibu-ibunya, karena terakhir kami ada namanya inovasi kami 3 tahun terakhir kemarin ini adalah kunjungan damkar kusayang istilahnya. Oke. Damkar kunjungan ke masyarakat, termasuk saya kemarin inisiator terkait dalam inovasi ini. Kita terjun langsung ke masyarakat, kita datangi rumah-rumahnya, apa ke rumah RT-nya, kita kumpul ke ibu-ibu. Ya, Ibu-ibu. lakukan Jadi sosialisasi, lakukan ya. sosialisasi, demonstrasi bahwa seperti ini kita lakukan apabila terjadi kebakaran, ya. Penanganannya seperti ini. Karena yang kebanyakan bergelut ini di dapur adalah ibu-ibu. Ibu-ibu, betul. Iya, iya. Karena kenapa kami rubah model kemarin tahun-tahun sebelumnya kita lakukan sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Iya. Terobosan tahun ke depan kami ini kita lakukan kunjungan langsung ke masyarakat. Kita datangi masyarakat RT Oke, Pak. RW yang terutama yang kawasan padat pemukiman seperti itu. Iya, siap. Masya Allah. Alhamdulillah, saya kira sudah terjawab lah semua pertanyaan tadi dari Pak Stand 5 ya. Ada beberapa pertanyaan tadi, 4 poin tadi sudah kami sampaikan. Baik, karena mengingat waktu Pak. Waktu memang selalu membatasi kita, Iya, Pak, ya. iya. Kalau bicara soal penyelamatan, Iya. kebakaran, bagaimana nggak ada habisnya, Nggak Pak. ada habisnya. Betul Iya, sekali, bisa memakan beberapa jam. Jadi tentunya saya akan persilahkan kepada Bapak Safruddin untuk menyajikan kesimpulan atau saran kepada masyarakat untuk sesuai dengan antisipasi potensi kebakaran cuaca panas hari ini. Silakan, Pak. Jadi terima kasih, saya berikan kesimpulan kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran itu yang paling utama itu adalah bagaimana kita, kesadaran kita terutama. Ya, yang pertama jangan membuang puntung rokok sembarangan, ya. Jangan meninggalkan dapur pada saat memasak, Oke. ya. Jangan biasanya juga ada yang membakar obat nyamuk, ya. Mungkin Oke, di itu tempat-tempat juga, dia ya. dekat media-media yang terbakar, ya. Yang paling penting itu adalah telepon kami Nah, iya. apabila terjadi yang namanya kebakaran, apakah kebakaran api kecil saja, ya, api besar, apakah terkait penyelamatan, hubungi dinas kami melalui 112 bisa, melalui 0421 21754 bisa, melalui WA juga bisa 0811 41 21754. Seperti itu, karena kami juga siap 24 jam. Oke. Kami di Dinas Pemadam Kebakaran itu ya perlu kita ketahui bahwa kami standby itu 24 jam, terbagi Siap, Pak. 3 shift. Jadi kami mulai pagi sampai pagi lagi kayak tidak tidur. Ya, tidur begitu tapi menunggu informasi yang masuk. Baik. Jadi kami juga di Dinas Pemadam Kebakaran itu juga tidak senang bekerja. Dalam hal ini kenapa saya bilang tadi tidak senang bekerja? Karena Iya. kapan kami bekerja? Tentunya ada hal yang dirugikan. Ya, Baik. seperti itu. Kami juga Iya, Pak. mengharapkan Kota Parepare ini aman dari yang namanya kebakaran. Insya Amin, Allah juga semoga. kedepannya juga ini masyarakat juga
sudah banyak yang terkait kontak personil damkar ini banyak yang tahu juga. Jadi melalui media ini saya himbau kepada masyarakat, mungkin juga di sekitar tetangganya, menyampaikan bahwa kontak personil damkar kami seperti ini. Okay. Ya, di samping kami juga Dinas Damkar ini melakukan sosialisasi di 4 kecamatan di 22 kelurahan seperti itu. Oke, Pak. Ya, Siap. yang paling penting juga kalau Anda tidak memiliki alat pemadam api ringan, sekiannya mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dilakukan apabila terjadi kebakaran di dapur. Ya, seperti tadi yang sudah kita jelaskan Tapi sebelumnya. yang lebih amannya kalau kita mempunyai alat pemadam api ringan itu sangat bagus. Sangat bagus. Iya, Pak. karena kenapa? Disediakan setiap Bisa rumah. disediakan setiap rumah. Kan ada yang beratnya ada yang 1 kilo, 2 kilo untuk pencegahan yang namanya kebakaran. Kalau dibanding harganya APAR itu lebih berharga kita punya rumah dengan kita punya nyawa. Betul, Pak. Karena kenapa? Alat pemadam api ringan ini bisa memadamkan 3 kebakaran. Ya. Ada namanya kebakaran benda padat seperti kayu, plastik, cair bisa seperti bensin solar Ya. dan listrik. Itulah keuntungannya Keuntungan memiliki apa? memiliki APAR seperti itu. Siap. Sekira demikian, Pak ya. Ya, terima kasih. Iya, kesimpulan dan tentunya penyampaian kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Tentunya terima kasih kita ucapkan untuk Bapak Safrudin SHMH dan seluruh jajarannya di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pak ya. Kita doakan semoga Bapak Safrudin dan tentunya anggota pemadam kebakaran semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Ya, dalam menjalankan tugasnya mengemban amanah, insya Allah semoga semuanya diberikan keberkahan, Pak ya. Amin. Untuk itu alhamdulillah sahabat peduli, kita sudah berada di penghujung acara di obrolan pagi kita di hari ini bersama Pak Safrudin SHMH selaku analis kebakaran ahli muda. Tentunya saya pamit dan Safrudin pamit insya Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.